Selamat pagi saudara, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda bersama saya Sri Gunawan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas persiapan pemerintah dalam melaksanakan program makan bergizi gratis yang rencananya akan diberlakukan atau mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Selama ini saudara, selama beberapa bulan ke belakang pemerintah juga sudah melakukan uji coba untuk kemudian bisa menentukan format yang paling tepat dan ideal dalam pelaksanaan program ini. Nah, untuk lebih lengkapnya kita sudah bersama dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mas Dede Prayudi di Studio Kompas TV. Dan Mas Dede Prayudi ini biasa juga disapa Mas Uki. Saya sama Mas Uki aja ya. Betul. Selamat pagi Mas Uki, apa kabar? Ya. Kabar baik Mbak Ci, kabar baik. Nah Mas, ini kan pemerintah akan memberlakukan atau mulai melakukan program makan bergizi gratis di bulan Januari 2025. Bulan depan ya, nggak kerasa. Sebetulnya target dan sasaran dari Presiden Prabowo Subianto atas program unggulan ini tuh apa sih Mas? Oke, kalau kita bicara target artinya kita berbicara soal mau dibawa kemana negara ini dengan adanya program makan bergizi gratis gitu. Nah, di 2045 itu kan Indonesia sudah mau nggak mau harus menjadi negara maju. Kalau Indonesia nggak menjadi negara maju, maka Indonesia akan terjebak di middle income trap gitu. Dan untuk menjadi negara maju, maka kita harus memiliki sumber daya manusia yang cerdas, sumber daya manusia yang sehat, sumber daya manusia yang kuat dan tangguh, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat kondisinya sekarang di Indonesia ini, ya, misalnya satu ya dari Kemenko PMK tahun 2023 itu menemukan bahwa sekitar 30-an% anak Indonesia itu anemia. Gitu. Lalu yang kedua, sekitar 42% anak Indonesia yang sekolah ya, yaitu sekitar 45 juta anak, itu berangkat ke sekolah dengan perut kosong, ya. Lalu lebih dari separuh anak Indonesia itu yang sekolah ya memiliki pola makan yang nggak sehat. Belum lagi kita bicara temuan Kemenkes bahwa ada 21 juta orang Indonesia itu kurang gizi. Dengan kondisinya di dalam 21 juta tersebut 5,8 jutanya itu adalah anak di bawah 5 tahun atau balita. Tentu saja dengan kondisi seperti ini dibutuhkan intervensi gizi oleh pemerintah. Nah, tujuannya adalah untuk mengangkat kualitas SDM Indonesia. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal jangka pendek misalnya, tujuan jangka pendeknya adalah untuk meningkatkan prestasi siswa di sekolah. Gitu, sehingga di sini ada 3 indikator, yaitu 3C gitu. C yang pertama adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa di sekolah. Jadi C yang pertama partisipasi. Lalu C yang kedua adalah untuk meningkatkan absensi siswa di sekolah. Jadi di serangkaian uji coba itu sudah ditemukan fakta baru bahwa semenjak adanya uji coba ini ya, bahkan dalam hitungan minggu aja udah ketahuan, udah kelihatan bahwa tingkat kehadiran para siswa itu meningkat, gitu. Dan C yang ketiga ini adalah konsentrasi siswa di sekolah. Dan kami sudah berbicara dengan pihak sekolah, dengan guru, kepala sekolah, dan mereka sudah dengan percaya diri, dengan meyakinkan, gitu, mengatakan bahwa sekarang anak-anak lebih fokus, sekarang anak-anak lebih mudah konsentrasi, dan untuk kami menjelaskan atau memberikan pemahaman, katakanlah dengan tingkat kompleksitas yang sekian, itu sekali aja sekarang udah cukup, gitu. Kalau dulu mungkin harus berkali-kali gitu ya, dan sekarang cukup sekali aja. Dan kami juga sudah mengumpulkan, jadi bukan hanya wawancara-wawancara informal, kami juga sudah mengumpulkan data statistik. Nah, yang 3C tadi memang sudah kami catat sudah meningkat di sekolah-sekolah yang kami uji cobakan makan bergizi gratis. Kurang lebih sih seperti itu ya kalau kita bicara target. Kalau kita bicara sasarannya itu adalah 82 juta orang Indonesia yang ibu hamil, anak balita, dan juga anak sekolah. Jadi ini dilakukan secara bertahap. Nanti di tahun 2025 ini kita targetkan akan kita bagikan ke sekitar 17 sampai dengan 20 juta orang penerima manfaat. Oke, secara garis besar bisa dikatakan bahwa ini pemerintah menargetkan untuk kemudian bisa melahirkan generasi muda yang berkualitas untuk menyosong Indonesia Emas 2045 dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Betul. Pemerintah juga sudah menyiapkan, melakukan uji coba berbulan-bulan begitu ya soal makan bergizi gratis ini. Nah, selama ini sejauh ini apa evaluasinya Mas? Ada tantangan ataupun juga kendala yang dialami misal dari proses pembuatan makanan ataupun juga bahan baku begitu ya sampai dengan distribusinya, seperti apa evaluasinya? Iya, jadi yang melakukan uji coba itu bukan hanya pemerintah per se, tapi juga ada swasta yang melakukan dan kami membolehkan itu. Karena siapapun yang melakukan uji coba, asalkan tidak membahayakan anak ya.
Itu kami bolehkan supaya apa? Supaya siapa tahu nanti dari mereka kami kemudian menemukan bisnis conduct atau metode yang baik gitu ya, yang bisa kami adopsi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tantangannya adalah kurang lebih seperti ini. Kalau dari kami sendiri ya, tantangannya adalah ketidakmerataan kesiapan infrastruktur ya, instrumen-instrumen atau kelengkapan pendukung dan juga SDM. Jadi ada di daerah-daerah yang memang sangat sulit dijangkau, ada daerah-daerah yang cenderung lebih mudah, ya. Ada daerah-daerah yang lebih mudah untuk kita lakukan efisiensi, karena memang lebih dekat dengan pemasok bahan baku, misalnya petani, peternak, pekebun, dan juga nelayan. Gitu. Ada daerah-daerah yang misalnya perkotaan, ini agak jauh dari pemasok bahan baku, dari sumber utamanya lah gitu. Dan ini tentu saja berdampak kepada apa? Kepada harga pembelian bahan bakunya tersebut. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi ketidakmerataan ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena kita kan sudah mengikuti atau bergabung ke School Meal Coalition di bawah bendera UNICEF, suatu agensi perserikatan bangsa-bangsa yang mandatnya itu adalah untuk kesejahteraan anak ya, kurang lebih. Dan di situ memang ada 3 hal yang nggak bisa ditawar-menawar, gitu, nggak bisa ditawar-tawar lah. Yang pertama itu adalah terkait dengan kecukupan gizi. Jadi sudah ada standarnya untuk kecukupan gizi. Misalnya pertama 600 sampai dengan 700 kalori, sekian gram karbohidrat, harus ada protein, sekian gram, harus ada zat besi dan lain-lain. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah higienitas. Jadi kan kita nggak mau terjadi food poisoning. Gitu. Jadi yang kedua ini kaitannya dengan food safety, keamanan makanan, dan ini standarnya tinggi sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pernah ke SPPG atau dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi gitu ya, kalau kita masuk ke sana, itu sepatu kita tuh harus kita lepas dan nggak boleh nyeker juga. Harus pakai sepatu dari mereka yang sudah dipastikan steril. SOP-nya tersebut. Betul, terus rambut juga harus ditutup, harus pakai masker. Mereka-mereka yang bekerja di dalam itu juga memakai sarung tangan dan lain-lain lah gitu. Itu higienitas. Lalu yang ketiga adalah tata kelola limbah yang berkelanjutan. Tentu saja untuk memenuhi standar tinggi 3 aspek ini, itu kita dihadapkan pada tantangan-tantangan tersendiri lah. Misalnya untuk food safety. Kadang-kadang dapur umumnya udah bagus gitu ya. Tapi untuk mengantarkan makanan ke sekolah bagaimana? Nah, ini kan ada tantangan tersendiri. Nah, untuk mengantarkan makanan ke sekolah kadang-kadang si SPPG-nya ini belum memiliki kendaraan sendiri. Jadi selama uji coba waktu itu masih di bulan Juli apa Agustus ya. Saya ke Sukabumi dan masih menggunakan angkot sewaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini boleh asalkan kebersihan higienitas itu terjaga. Jadi si angkot ini misalnya dia nggak boleh narik gitu sebelum mengantarkan makanan atau di hari dia mengantarkan makanan. Dan sebelum makanan dimasukkan itu angkotnya harus disemprot disinfektan dan lain-lain. Jadi untuk mencapai ke 3 standar ini tentunya tantangannya bermacam-macam. Tantangannya bermacam-macam. Tadi disebutkan salah satunya soal ketidakmerataan infrastruktur dan juga SDM. Betul. Sudah ada solusikah dan sampai saat ini apakah sudah ada format yang ideal dan tepat untuk kemudian melakukan program makan siang bergizi gratis ini? Iya, jadi kan begini, kita kan menargetkan pada 2029 itu akan ada 82 juta penerimaan manfaat sudah tercover 100%. Kurang lebih seperti itu ya. Maka sekarang yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional ya bersama pemerintah secara keseluruhan, karena ini nggak hanya single sector. Di sini berdiri juga bersama BGN, ada Kemendagri, ada TNI, ada Polri, ada Kementerian Pertanian ya, Perikanan dan lain-lain. Jadi untuk di tahun pertama itu kita menargetkan antara 15 sampai dengan 20 juta penerima manfaat. Dan kemudian pertanyaannya, siapa atau bagaimana sebarannya? Tentu saja pada akhirnya yang kita lakukan, kita putuskan adalah yang mana yang paling siap duluan. Gitu. Jadi yang ketika beberapa kali kami ditanya, sebarannya itu prioritasnya penentuannya seperti apa? Gitu. Jawabannya sebenarnya nggak ada prioritas, karena program ini universal. Pada akhirnya nanti semuanya akan dapat, gitu. Nah, sementara ini baru dimulai, yang mana siap, itulah yang akan dimulai duluan. Sementara yang lain ini dikebut untuk segera dimulai. Nah, sampai dengan Desember ini sudah ada 150 SPPG tersebar di seluruh Indonesia sampai dengan Merauke. Nah, pada saat nanti kita kick off ya,
di hari pertama tahun 2025 anak-anak sekolah masuk, ya, yang dimana itu tanggal 6 Januari, itu akan ada sekitar 1.000 SPPG. Sebenarnya adalah 930 sekian ya. Taruhlah 1.000 gitu, dan satu SPPG itu bertanggung jawab untuk memberikan makanan sebanyak 3.000 sampai 3.500 porsi per hari. Gitu. Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 atau 3,3 juta lah penerima manfaat yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari. Gitu. 2025 selesai kita targetkan itu sudah berkembang terus sehingga menjadi 15 sampai dengan 20 juta. Artinya format idealnya sudah ada, tinggal diterapkan. Nanti mulai rencananya 6 Januari, bertepatan dengan saat anak mulai sekolah lagi, begitu ya Mas Uki. Nah, kita akan bahas lebih lanjut, saudara, tapi kita jeda sejenak, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, dan kami masih bersama dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mas Dede Prayudi atau Mas Uki di sini di studio Kompas TV, masih membahas soal program makan bergizi gratis yang akan segera dilaksanakan pada Januari 2025. Mas Uki, tadi kita bahas soal target, sasaran, evaluasi, kemudian sampai juga format yang ideal sudah ada diterapkan. Nah, dari seluruhnya ini tolak ukur keberhasilannya seperti apa, Mas Uki, dari program unggulan Presiden Prabowo ini? Iya, tadi saya sudah sebutkan ya bahwa untuk jangka pendek tentu ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Untuk yang jangka pendek ini adalah 3C tadi, plus satu hal lagi yaitu apa? Zero waste. Jadi tadi saya sudah menyebutkan ada kecukupan gizi, lalu juga ada higienitas, dan yang terakhir adalah tata kelola limbah yang berkelanjutan. Nah, zero waste ini juga jangan lupa bahwa ini juga menjadi tolak ukur kesuksesan. Jadi limbah atau sisa-sisa makanan dari sekolah-sekolah itu kemudian dipilah, dilihat yang paling banyak mana yang paling banyak sisa, maksud saya. Lalu yang paling banyak sisa ini diasumsikan ini terjadi karena anak-anak bosan, misalnya seperti itu ya. Lalu untuk besok-besok mungkin kita bisa menyiapkan menu lain yang kurang lebih kandungan gizinya selevel. Nah, kemudian setelah diukur itu, dianalisis oleh ahli gizi, kemudian dicampur lagi dan dikelola untuk menjadi pupuk dan juga pakan ternak. Untuk kemudian dioper lagi ke pemasok bahan baku, yaitu petani, peternak, dan lain-lain. Nah, kurang lebih ini ya salah satu targetnya. Dan juga target-target terukurnya nanti itu akan dimasukkan ke dalam peningkatan sumber daya manusia, yang dalam hal ini adalah Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Cuman memang sekarang ini RPJMN-nya untuk 5 tahun itu masih disusun dan belum ditandatangani. Tapi akan arahnya ke sana karena kita ingin mewujudkan manusia Indonesia yang tadi itu, yang cerdas, yang sehat, yang kuat, yang nggak ringkih gitu. Kalau hujan sedikit tiba-tiba pilek-pilek kayak gitu loh. Nah, target itu dari situ, dan target paling akhirnya di jangka panjangnya itu adalah Indonesia Emas, Indonesia Maju, yang dimana untuk sampai ke sana itu pertumbuhan ekonomi ya per 2020 sekian, 2027, 2028 itu sudah harus 8%. Gitu. Dan untuk mencapai pertumbuhan segitu, kita nggak bisa dengan anak-anak yang saya katakan tadi. 30%-annya itu menderita anemia, ya kan? Terus habis itu 40%-annya itu ke sekolah dengan perut lapar, atau 50%-an lebih itu punya pola makan yang nggak sehat dan lain-lain. Jadi tujuan target akhirnya itu adalah Indonesia Maju dengan generasi emas 2045. Tadi juga disebutkan ada target jangka pendek, ada target jangka panjang. Ini yang sangat PR ya, yang sangat besar begitu ya, targetnya menciptakan Indonesia Emas 2045. Terakhir Mas Uki. Sebesar apa keyakinan pemerintah untuk program makan bergizi gratis ini tercapai targetnya? Sangat besar sekali keyakinan kami ya. Dan kami di lingkup pemerintah ini sekarang sedang berapi-apinya untuk melaksanakan program Grande ini, program yang merupakan sudah menjadi janji kampanye Presiden Prabowo sewaktu belum menjadi presiden. Dan Presiden Prabowo juga sudah mengatakan bahwa bagi anggota kabinet Merah Putih yang tidak mendukung, bahkan bukan hanya tidak mendukung, bahkan kalaupun nggak percaya doang gitu ya bahwa program ini akan sukses, lebih baik mundur, balik kanan, kurang lebih seperti itu ya. Dan program makan bergizi gratis ini yang harus dipahami oleh masyarakat, ini bukan soal bagi-bagi kue pembangunan. Ini adalah soal
memberdayakan semua orang tanpa pandang bulu, ya, untuk kemudian ke depan kita bisa sama-sama membuat kue pembangunan yang lebih besar lagi, gitu. Dan ini ya dilakukan melalui satu investment in human capital atau investasi dalam modal manusia Indonesia. Lalu yang kedua, nah ini yang belum saya katakan dari tadi, ada proyeksi dari Bappenas ya yang mengatakan bahwa ketika program ini sudah mulai berjalan di tahun pertama 2025, ini akan menambahkan 0,1% pertumbuhan ekonomi dari apa yang kita ada tanpa misalnya kalau nggak ada ini, nggak ada program ini. Kurang lebih seperti itu ya. Karena dalam program ini ya, di sini digerakkan, tadi saya sudah bicara SPPG, SPPG mendapat bahan baku itu dari petani, nelayan, peternak, dan juga pekebun, yang dimana diorkestrasi, dikelola oleh BUMDes dan juga koperasi. Ya. Lalu dari SPPG di makanan itu didistribusikan ke sekolah dan posyandu, ya, posyandu ini untuk ibu hamil dan balita, yang dimana kemudian sisanya tersebut itu dikembalikan ke pemasok bahan baku dalam bentuk pupuk dan pakan ternak. Nah, di tengah-tengah itu kan ada distributor, logistik, dan lain-lain. Nah, itu diutamakan adalah distributor lokal, ya, logistik lokal, dan juga pengelola limbah untuk dijadikan pupuk dan pakan ternak itu juga lokal. Dan inilah yang kita harapkan bahwa ekonomi lokal di sini akan terdorong juga di dalam mewujudkan atau pelaksanaan program MBG, dan imbasnya diproyeksikan nanti MBG akan menyumbangkan 0,1% terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi optimis sekali. Optimis sekali. Ya. Pemerintah yakin program makan bergizi gratis ini berjalan dengan lancar, apalagi tadi disebutkan kalau sudah berjalan selama setahun ini akan menyumbangkan 0,1% pertumbuhan ekonomi. Ini menarik sekali, dan terima kasih Mas Dede Prayudi. Siap, terima kasih, Mas. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan yang telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita nantikan, saudara, bagaimana kemudian nantinya jalannya pelaksanaan makan bergizi gratis yang rencananya kalau tadi Mas Uki sebut tanggal 6 Januari 2025 saat anak-anak mulai sekolah. Kita juga harapkan dari program makan bergizi gratis ini bisa menciptakan generasi muda Indonesia yang bisa menyokong Indonesia Emas 2045. Dan demikian Sapa Indonesia Pagi bersama saya Asri Gunawan. Nantikan informasi terkini di Sapa Indonesia Pagi selanjutnya. Terima kasih.